Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita mulai dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang fisika. Jadi kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang besaran, satuan, dan dimensi. Ya, ini bab kedua. Oke. Ini ya, pokok bahasan kita adalah besaran, satuan, dan dimensi. Nah, ini sebenarnya Bapak yakin kalian waktu di kelas 7 kemarin itu kan pertama kali belajar fisika, belajarnya tentang besaran dan satuan. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, kita akan ulang lagi untuk menguatkan pengetahuan kalian, ingatan kalian tentang besaran dan satuan. Nah, ini akan Bapak tambahkan materinya tentang dimensi. Nah, sebelum kita masukin untuk materi besaran, satuan, dan dimensi, Bapak kasih tahu dulu indikator pembelajarannya. Jadi ada 4 di sini. Jadi setelah hari ini kalian belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi, diharapkan nantinya kalian dapat mengidentifikasi besaran. Kemudian mengidentifikasi satuan, yang mana besaran, yang mana satuan. Kemudian mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Baru yang terakhir mengidentifikasi dimensi besaran turunan. Nah, ini indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Oke, next Bapak masukin yang bagian pertama, besaran ya. Mudah-mudahan masih ingat definisi besaran itu apa ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai atau angka, dan punya satuan. Nah, itu berarti namanya besaran. Kalau dia bisa diukur, kemudian ada nilainya, dan ada satuannya, maka itu namanya besaran. Ya kan? Nah, besaran itu dibagi 2. Ya, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Masih ingat apa itu besaran pokok? Besaran yang tidak dapat diturunkan. Besaran yang tidak memiliki turunan. Besaran yang tidak dapat diubah lagi. Besaran tidak dapat diubah lagi. Besaran yang tidak dapat diubah lagi. Apanya yang nggak dapat diubah? Ripaldi. Nilainya. Nilainya. Besaran yang Oke, Bapak luruskan ya. Besaran pokok itu adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi besaran dasar yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Udah disepakati nih sama ilmuwan-ilmuwan kita dulu. Itu namanya besaran pokok. Nah, jadi lanjut ke besaran turunan. Masih ingat apa itu besaran turunan? Masih Pak. Ada yang ingat besaran turunan itu apa? Ya. Turunan dari Pak, ada Pak. besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang Besaran yang di berturun. satuannya ditentukan berdasarkan besaran pokok. Ya, benar. Dari besaran pokok. Ya. Besaran, kalau besaran turunan, besaran yang
satuannya, ya ingat itu, satuannya Lebih. diturunkan dari satuan besaran pokok. Iya. Satuannya ya. Diturunkan dari satuan besaran pokok. Masih ingat ada berapa besaran pokok? 7, Pak. 7. Ada 7, 7. Pak. Ya. 7. Good. Pak. Ada 7 ya. Ini ada 7 besaran pokok. Ya. Yang pertama ada panjang. Panjang itu disimbolkan dengan L ya, L kecil. Satuannya apa? Meter. Ya, Meter. satuannya meter. Meter. Ya. Kemudian ada massa, simbolnya adalah M kecil. Satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Oke, kilogram. Kemudian ada suhu, simbolnya dituliskan pakai besar. Satuannya apa? Celsius. Iya, Kelvin ya. Kemudian ada arus listrik, disimbolkan dengan I kecil. Satuannya apa? Ampere. Iya. Ampere. Ampere. Kemudian ada waktu, disimbolkan dengan T kecil. Satuannya apa? Kemudian ada intensitas cahaya, disimbolkan dengan I besar. Satuannya apa? Kandela. 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 Kemudian yang terakhir jumlah zat, disimbolkan dengan N kecil. Satuannya apa? Iya, betul ya. Ini adalah 7 besaran pokok. Nah, Bapak ada tipsnya ini untuk ingat. Karena nanti yang perlu kalian ingat itu besaran pokok. Kalian harus ingat besaran pokok supaya nanti kalian tahu berarti selain ini itu namanya besaran turunan. Gitu ya. Maka kalau Bapak ambil dari belakang, ya dari jumlah zat dulu, baru intensitas cahaya, baru waktu, baru arus listrik, kemudian suhu, massa, dan panjang. Ini kalau disingkat diambil huruf awalnya jadi apa? Jiwa SMP. Iya. Bawalah jiwa-jiwa SMP kalian itu untuk menghafal besaran pokok ya. Nah, Jumlah ya, zat, jiwa SMP ya. jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, Arus listrik, ya, Listrik. suhu, massa, dan panjang. Cocok kalian rasa? Ya, cocok nggak cocok dicocokkan aja ya biar cepat. Baik. Selanjutnya, gini, satu lagi yang perlu konsep yang perlu kalian pahami. Besaran pokok itu yang kalian lihat nanti kalau ketemu besaran, kalian lihat satuannya. Jadi kalau satuannya yang sudah Bapak tuliskan di slide ini, kalau satuannya ini berarti termasuk besaran pokok. Karena ada beberapa besaran yang tidak dituliskan seperti ini, panjang, massa, suhu enggak. Misal nih, misalnya jari-jari. Jari-jari itu bisa diukur nggak? Jari-jari misalkan jari-jari tabung. Bisa. Bisa. Berarti termasuk besaran nggak jari-jari tadi? Iya, Pak. Besaran. Besarannya. Iya, Pak. Sekarang Bapak tanya, jari-jari itu besaran pokok atau besaran yang lain? Besaran turunan. Besaran turunan. Besaran turunan. Turunan. Turunan ya. Yakin? Iya, Pak. Yakin? yakin, Oke, sekarang Bapak tanya, jari-jari satuannya apa? Iya, meter. Besaran Meter. Meter. Oke. Nah, kalau meter besaran apa? panjang. Pokok. Iya, besaran pokok. Jadi kalian lihat nih satuannya.
Jadi jari-jari itu termasuk ke dalam panjang. Satuannya meter, maka jari-jari itu termasuk besaran pokok. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Sekarang tanya lagi, luas. Besaran turunan, Pak. Besar Luas. Turunan. Besaran apa? Meter kuadrat. turunan. Turunan. Turun. Oke. Satuan Satuannya meter apa sih kuadrat. luas? Meter kuadrat. Kuadrat. Meter kuadrat. Ada kuadratnya. Berarti bukan termasuk besaran Pokok. pokok. Oke. Terakhir, gua tanya sih. Misalkan kita ngukur diameter. Diameter termasuk besaran apa? Besaran turunan. 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 Pokok. Turunan. Besaran. Pokok. Satuannya apa nih? Meter. Meter. Kalau meter berarti besaran pokok. Sekarang kalian ngukur kedalaman laut misalkan. Kedalaman. Oh. Termasuk besaran apa? Turunan. Turunan. Meter pangkat. Karena meter. Kedalaman. Kalau ngukur kedalaman biasa satuannya apa? M. Meter. Berarti kedalaman termasuk besaran Pokok. pokok. Paham? Paham. Oke, gitu ya. Apa lanjut nih? Nah, kalau besaran turunan berarti sisa dari yang tadi itulah yang kita sudah bahas. Ada banyak contoh besaran turunan ya. Ada luas, disimbolkan dengan A ini ya, bukan M. Sorry. Luas itu simbolnya A. Meter kuadrat satuannya. Ya, satuannya meter Meter kuadrat. Kemudian ada kecepatan, simbolnya V kecil. Satuannya apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Ada percepatan, satuannya apa? Meter per sekon. kuadrat. Ada gaya, satuannya apa? Newton. Ya. Kilogram. Kilogram per Ada tekanan, satuannya apa? satuan. Newton per meter pangkat 2. Newton per meter pangkat Meter pangkat 2. 2. Ada usaha, satuannya apa? Joule. Joule. Energi, satuannya apa? Joule. Kilogram. Energi joule. Energi usaha kalau Satuannya apa? joule. Kilogram meter kuadrat per ton kuadrat. Ayo, ingat ayo. Joule, Pak, joule. Hah? Joule juga kan? Joule. Joule aja. Gini deh, usaha itu W ya. Usaha masih ingat rumusnya apa? Kali S. Kali S, gaya Ya, kali panjang. gaya dikali perpindahan. Ya kan? Kali Gaya S. dikali perpindahan ya. Ya, Pak. Ini caranya kalau kalian lupa nih sama satuannya nih. Gaya. Gaya Newton. Gaya ini di sini ya, Newton. F ya. F sama dengan massa dikali apa? Kali A, percepatan. Kali percepatan. Berarti Kilogram. kilogram. Ini kan M itu satuannya kilogram. Meter per Percepatan sekon meter per sekon kuadrat. kuadrat. Gitu kan? Oke. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat itulah bisa disebut dengan Newton. Ya kan? Ya, Pak. Sekarang ini, bisakah ini disebut? Ini ya. Kilogram. Kilogram meter
sekon pangkat negatif 2 nih Bapak naikkan ya. Oh ya, boleh. Kilogram meter. Dikali perpindahan. Perpindahan itu apa? Meter ya. Per Berarti kan usaha itu adalah kilogram meter Meter pangkat kuadrat. 2 per sekon kuadrat. ya, Atau per sekon kuadrat atau sekon negatif 2. Wah. Gitu ya. Ya, Pak. Gitu. Ya, Pak. Oke. Berarti usaha itu satuannya apa deh? Joule. Satuan itulah kilogram meter kuadrat sekon pangkat 2 atau joule. Joule. Meter kuadrat. Joule apa? Joule meter kuadrat, Pak. Joule, Pak. Enggak ada berubah. Joule usaha energi Pak. Itu Ya. joule satuan. Kalau energi udah pasti itu. Coba tes, Pak. MGH. MGH, oke, Joule. Sekarang energi itu kan ada banyak itu ya. Ya, potensial kinetik dan mekanik. Oke. Satuannya apakah sama semua Joule? Ya, Pak. Energi joule. Energi joule. Oke, kalau usaha? Joule. Satuan itu. Usaha kalor itu sama. Ayo usaha? Usaha joule. Joule ya, atau Newton meter ya? Siapa? Iya kan? Newton. Ya, Pak. Sama aja itu. Sama aja ya. Sama. Oke. Sekarang, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada pembagian besaran lagi berdasarkan arah. Tapi nanti kita bahasnya di bab selanjutnya nih, bab setelah ini ya. Namanya adalah besaran vektor dan skalar. vektor dan skalar berdasarkan arah ini ya, kalau berdasarkan arah. Jadi, kalau berdasarkan arah ada namanya besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan dan gaya. Jadi kalau perpindahan itu punya nilai dan punya arah kan. Misal kalau Bapak suruh perpindahan misalkan gini. Coba kalian bergerak ke kanan sejauh 2 meter misalkan. Berarti kan ke kanan itu menunjukkan apa? Perpindahan. Arah. 2 meter menunjukkan apanya? Nilainya. Gitu kan? Iya. Berarti kan perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Kan kalian nggak bisa melakukan kalau instruksinya misalkan gini. Silakan bergerak, misalkan jangan bergerak, silakan berpindah 2 langkah gitu. Kan masih bingung kan kalau 2 langkah, 2 langkahnya kemana? Kan butuh arah ini, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kan gitu. Maka harus dilengkapin arahnya sehingga perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Yang kedua gaya. Misal kalian memberikan gaya mendorong meja misalkan. Mejanya kan bergerak ada arahnya itu. Iya Pak ya? Iya Pak. Ya, berarti gaya juga termasuk ke dalam besaran vektor. Dia punya nilai, dia punya arah. Nah, yang kedua namanya besaran skalar. Kalau besaran skalar, dia hanya punya nilai saja. Hanya ada angkanya saja. Tapi nggak ada arahnya. Contoh, waktu. Jarak. Ya kan? Waktu misalkan 2 jam. Kan nggak butuh arah di situ kan? 2 jam ke arah selatan kan nggak perlu. Nggak perlu, Pak. Iya. Jarak. Nggak perlu arah ya? Enggak, Pak. Iya, jarak juga nggak perlu arah. Gitu. Paham? Paham, Pak. Paham. Sekarang Bapak tanya, jarak termasuk besaran apa? Apa, Pak? Jarak. Apa, Pak? Jarak. Besaran skalar. Skala. Hah? Besaran skalar. Besaran skalar. Kalau dibagi dalam besaran pokok dan turunan termasuk besaran apa? Besaran pokok. Besaran pokok. Karena satuannya meter. Besaran pokok, Pak. Besaran pokok ya. Jadi jarak bisa dikategorikan besaran pokok karena satuannya meter.
Kalau dilihat dari arah, dia termasuk ke dalam besaran skalar. Paham ya? Kalat. Nampak. Nampak. Oke. Paham. Selanjutnya satuan. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Itu adalah definisi dari satuan. Jadi, misal nih, besaran panjang dengan nilai 1 jengkal. Jadi satuannya adalah jengkal. Ya. Kemudian besaran volume dengan nilai 1 liter. Maka satuan volume di sini adalah liter. Ya. Kemudian besaran waktu dengan nilai 1 jam misalkan. Maka satuannya adalah jam. Nah, kalaulah kita misalkan menggunakan jengkal untuk mengukur sesuatu misalkan. Misalkan Bapak beli kain lah ke tukang jahit. Nggak ada meteran di sana, pakai jengkal misalkan. Dipotongkanlah misalkan 10 jengkal pakai jari Bapak. Terus kalian beli di toko kain yang sama. Diukurkanlah juga 10 jengkal. Kira-kira sama nggak ukuran kain yang kita terima, yang Bapak terima dengan yang kalian terima? Beda, Pak. Kenapa beda? Karena ukuran jengkal orang berbeda-beda, Pak. Iya, ukuran jengkal beda-beda. Maka perlu ada yang menyatukannya. Ya. Itu satuan internasional. Kan? Jadi disatukanlah dengan sistem namanya sistem internasional. Jadi dalam satuan panjang itu satuan internasionalnya adalah meter. Maka 1 meter di Indonesia dengan 1 meter di Yordania misalkan atau di negara lain itu panjangnya akan sama. Beli kain 1 meter di Indonesia dengan beli kain 1 meter di Amerika itu akan sama panjangnya. Nah, kalau dia menggunakan satuan meter. Jadi meter itu sebagai satuan sistem internasional. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah satuan sistem internasional untuk besaran pokok. Ya, tadi udah kita sebutkan juga, kalian masih ingat. Nah, di sini ada tambahan besaran pokok yang harus kalian tahu. Ada sudut datar dengan sudut ruang. Itu termasuk juga ke dalam besaran pokok. Ya. Jadi satuan besaran datar itu satuannya adalah radian. Notasinya atau simbolnya dituliskan rad. Kemudian sudut ruang steradian. Notasinya SR. Ya, ini tambahan aja untuk besaran pokok. Tapi nanti 2 ini kenapa nggak dimasukkan? Karena nanti berkaitan sama dimensi. Ya, sudut datar dengan sudut ruang itu nanti nggak ada dimensinya. Gitu. Nah, ini dimensi. Apa sih dimensi itu? Jadi dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol besaran pokok. Dimensi itu menggunakan kurung siku dalam penulisannya. Ya. Dimensi besaran turunan itu disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Nanti contohnya Bapak tuliskan. Sedangkan dimensi besaran pokok itu dimensinya sudah ditetapkan secara internasional. Inilah simbol dari dimensi. Pertama panjang. Long. Dimensinya dituliskan seperti ini. Ada kurung siku, ya. Simbol panjang adalah dimensinya L, L besar. Kemudian massa M besar, waktu T besar, suhu besar. apa ini bacanya? Theta ya. Delta.
Theta. Delta. Theta. Ya. Kemudian kuat arus listrik, dimensinya I besar, intensitas cahaya J, jumlah zat N besar. N besar. Ini adalah dimensi dari 7 besaran pokok. Sedangkan sudut datar, sudut ruang nggak punya dimensi. Gitu ya. Nah, ini udah disepakati nih sama ilmuwan kita dahulu kala. Jadi jangan kalian tanya lagi kenapa L, Pak. Ya. Udah disepakati. Kebetulan kita nggak ikut. Kalau kita ikut suka-suka kita. Mungkin Bapak bikin nih panjang jadi R. Nama depan Bapak Ricky. Ya. Nah, udah. Nah, ini sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan mungkin ya. Panjang itu apa bahasa Inggrisnya? Tadi udah belajar bahasa Inggris. Long. Panjang. Long. Long. Long atau leng? Long atau leng? Long. Long atau leng? Long. Nah, kalau masa apa? Masa. Nih, mes. Ya. Panjang. Time. Udah? Waktu. Apa? Time. Mungkin inilah diambil huruf awalnya sebagian. Mungkin ya. Gitu ya. Untuk apa sih belajar dimensi? Kan gitu pertanyaannya. Jadi dimensi itu dalam fisika ada 3 manfaatnya. Yang pertama, kita dapat membuktikan 2 besaran fisika itu setara atau tidak. Misalkan ada besaran apa ya, gaya misalkan, kemudian dengan usaha. Kira-kira gaya dengan usaha ini setara atau tidak ya? Nah, kita bisa cek menggunakan analisis dimensi. Kapan dia dikatakan setara? Kalau dimensinya itu sama. Antara gaya dengan usaha, kalau nanti dimensinya sama, maka besaran tadi setara, disebut setara. Yang kedua, kita dapat juga menentukan persamaan dari rumus misalkan. Itu udah pasti salah ini, atau mungkin bisa benar. Nah, itu pakai analisis dimensi bisa. Kita lupa nih rumus kecepatan apa ya, gitu. Kita bisa ngeceknya pakai analisis dimensi. Oh, kecepatan tuh jarak perpindahan per waktu atau usaha per waktu ya, misalkan gitu. Nah, ini bisa kita cek pakai analisis dimensi. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisika. Jika kesebandingan besaran fisika tersebut terhadap besaran-besaran fisika lainnya diketahui. Ibaratnya kita bisa menurunkan rumusnya pakai analisis dimensi. Gitu. Nah, ini adalah 3 manfaat dari analisis dimensi. Ini beberapa contoh untuk menentukan dimensi besaran turunan. Kalau dimensi besaran pokok tadi kan udah ditentuin ya. Sekarang besaran turunan. Luas, nih kita sama-sama kerjakannya. Simbolnya apa luas? Meter kuadrat. Simbolnya A. Iya, luas itu simbolnya A. Luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar, ya kan? Oke. Panjang dimensinya masih ingat tadi apa? Panjang. Apa, Pak? Panjang dimensinya apa? L, Pak. L besar, Pak. Hah? L besar. L ya? L atau M? Iya, Pak. L. Ya, L ya. Oke, L. Ini ada sikunya ya. Lebar, dimensinya apa? Masa. Lebar. Meter, Pak. Ya, meter satuannya. Berarti dimensinya apa? L. L juga. Gitu kan? Nah, maka ini bisa ditulis. Luas itu dimensinya berarti L pangkat 2.
Ya, L pangkat 2 gitu. Bisa? Pak. Belum, Pak. Nah, oke. Yang kedua volume. Simbolnya apa volume? V. V. Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dimensinya apa? L. L kali L Kali L. kali lagi. Berarti dimensinya adalah L pangkat 3. iya, L pangkat 3. L kubik. Massa jenis, masih ingat massa jenis simbolnya apa? T. Massa jenis T, Pak. simbolnya apa itu? Rho, ya. Rho. Massa jenis persamaannya apa? Rumusnya? Massa per volume. Iya, massa per volume. Massa dimensinya apa? M. 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 Volume dimensinya apa? L kubik. L kubik. Iya, L pangkat 3 ya. Iya. Oke. Berarti kalau ditulis menjadi M. L pangkat minus 3. L pangkat Minus 3. 3. minus 3. Good. Kecepatan. Masih ingat? V. V. T. T. Namanya Jarak per waktu. perpindahan per waktu ya. Perpindahan per waktu. Ya, benar betul. Berarti X per T ya. Atau S per T. Seperti. Ya. Seperti Pak. Udah kedengar ya. Ya, bisa. Nanti Asal. waktu kita belajar tentang kinematika gerak, nanti ada perbedaan jarak dengan Cepat. perpindahan ya. Tapi nanti Oh, ya. Bapak ajar. Bentar. Oke, S per T. Dimensi S apa? L. L. Waktu T. T. T ya. Kuadrat. Oke. Berarti dimensinya menjadi L L. T pangkat minus 1. Iya, T pangkat negatif 1. 1. Oke. Terakhir, percepatan. A. Percepatan itu apa? V. A. V. Perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Delta P Iya, per Pak. delta T. Dimensi T apa tadi? L. T minus 1. L T minus Minus 1. dengan dimensi kecepatannya. T T besar. T. T pangkat T aja ya. T pangkat 1 ya. Berarti dimensinya menjadi LT pangkat minus 2. iya, L T pangkat negatif 2. Nah, gitu cara menentukan dimensi. Paham kira-kira? Paham, Pak? Paham ya. Paham, Oke. Pak. Kalau sudah paham, mungkin sampai sini dulu ya, yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita tentang besaran satuan dan dimensi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti di psikologinya Bapak akan buatkan kuis untuk yang berkaitan dengan besaran satuan dan dimensi. Nanti bisa dilihat juga file PPT-nya di psikologi ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya atas waktunya. Kemudian Ya, Pak. mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam belajar ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.